Assalamualaikum pecinta hidroponik di mana saja berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik pemirsa, pada video kali ini saya akan mereview bagaimana cara membuat instalasi sederhana dengan menggunakan paralon. Nah, disimak ya, karena saya akan mengulas secara detail dari awal sampai finishing, sampai akhir. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita ikuti, tapi sebelumnya like and subscribe video saya. Peralatan yang digunakan ada gerinda, bur, meteran, penggaris siku, tang, kemudian gergaji besi, martil atau palu, kemudian pensil dan spidol, dan yang terakhir adalah holso. Adapun bahan lain, lem, perekat, dan bahan baku utama adalah paralon. Di sini menggunakan ukuran 2,5 dim, kemudian paralon setengah dim, dan paralon 1 dim. Adapun bahan lain yang perlu disiapkan, tutup dop ukuran 2,5, T atau keni T ukuran setengah, keni L setengah, selang hitam PE, keni L ukuran 1, tutup dop ukuran setengah, keni ukuran 2 dim, stop kran, dan ember. Ember ini nanti digunakan sebagai tandon. Dan yang terakhir adalah pompa air. Nanti bisa dibeli di toko dengan berbagai macam merek dan kebutuhan ketinggian berapa meter. Nah pemirsa, ini adalah paralon yang ukurannya 2,5 dim merek Pipaku. Kenapa saya memilih merek Pipaku? Dengan pertimbangan diantaranya harganya terjangkau, kemudian ada garis tengahnya sehingga memudahkan dalam pelubangan. Kemudian kita ambil penggaris dan spidol, kemudian kita hitung berapa jarak per lubang. Untuk ujung yang pertama itu kira-kira sekitar 10, kemudian jarak kedua 3, 4 dan seterusnya itu standarnya adalah 15 cm sampai 20 cm, tapi di sini saya menggunakan jarak ujung 10 cm dan 13. Pemirsa, perlu diketahui sebenarnya ukuran paralon ini panjangnya sekitar 4 meter, tetapi saya potong menjadi 4, jadi panjangnya sekitar 100 meter, 100 meter, 100 meter, dan 100 meter dengan jarak lubang ujung 10 dan jarak berikutnya 13 sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini semua paralon sudah kita kasih tanda dan siap untuk dilubangi dengan bur. Pertama kita ambil dulu bur dan holso ya, sesuai dengan ukuran. Karena di sini ada yang kecil, ada yang besar, kita sesuaikan dengan ukuran net pot yang akan digunakan. Pemirsa, kemarin ini sudah saya gunakan, ini masih ada bagian pipa yang masih berada di holso. Jangan lupa pemirsa, holso dan burnya dikencangkan dengan kunci ya, nanti ketika digunakan biar tidak mudah lepas.
Pemirsa, ketika proses melubangi pralon kadangkala ada kendala, yaitu sisa-sisanya menempel di holso. Nah, kita gunakan tang untuk membuang sisa-sisa tersebut, karena kalau tidak dibuang bisa mengganggu holso dalam pelubangan. Dan pemirsa juga bisa menggunakan amplas untuk merapikan atau menghaluskan bekas-bekas lubang tersebut, kadangkala tidak rata. Selain itu pemirsa, sisa-sisa potongan dari proses pelubangan holso ya, kayak ini bunder-bunder ini ya, ini jangan dibuang, ini sangat bermanfaat nanti dalam proses pembuatan instalasi dengan metode talang. Ini biasanya saya simpan di plastik dan nanti bisa digunakan pada suatu hari. Proses berikutnya kita akan membuat output air ya, dengan menggunakan tutup dop ukuran 2,5 dim. Nah, bentuknya atau modelnya kira-kira seperti ini pemirsa. Ini contoh yang sudah jadi. Ini saya menggunakan tutup dop 2,5 dim dan keni L ukuran 1. Bagaimana prosesnya? Pertama kita harus memilih holso yang sesuai dengan ukuran lubang tersebut. Nah, karena ini kebesaran maka saya ganti yang ukuran yang kecil sesuai dengan pralon yang ukurannya sekitar 1 dim. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba masukkan, pas, berarti cocok. Kemudian kita ganti dengan menggunakan tang ya, untuk untuk melepas holso tersebut. Pemirsa, agar titik tengah pada tutup dop itu bisa pas, bisa kita gunakan kertas ya, kemudian kita gunting, kemudian kita lipat dan kita ambil titik tengahnya, sehingga nanti mudah dalam proses pelubangan. Nah pemirsa, ini titik tengahnya yang nanti bisa digunakan sebagai tanda dalam pengeburan.
Nah pemirsa, kira-kira bentuknya seperti ini kalau sudah dilubangi, dan ini siap digabung atau disambung dengan keni L ukuran 1 dim ya. Dan jangan lupa agar kuat menggunakan lem khusus peralon. Nah selanjutnya kita ambil peralon yang ukurannya ini 1 dim ya, kemudian kita potong. Jangan lupa kita ukur dulu kira-kira berapa sentimeter jaraknya. Setelah itu kita potong dengan menggunakan gergaji besi ya, ini yang manual, atau bisa juga menggunakan slackle, ini dengan tenaga listrik dan lebih cepat. Nah pemirsa, setelah kita lem, kita pastikan bahwa lem tersebut sudah kering. Jadi nanti ketika dipasang dengan peralon tidak mudah lepas. Kira-kira 1 jam atau 2 jam tergantung kualitas lem yang kita beli. Setelah kering bisa kita sambungkan dengan peralon-peralon yang sudah kita potong tadi. Nah pemirsa, untuk kali ini saatnya kita akan membuat penyangga yang mana bahannya sama, yaitu dengan menggunakan peralon yang ukurannya setengah dim. Peralon yang ukuran setengah dim tadi kita potong-potong menjadi beberapa bagian dan beberapa ukuran. Pemirsa lihat ya, di layar sudah ada ukurannya. Dan siapkan juga beberapa keni T dan L. Nah ini kita mencoba untuk memasang keni L dan T disambung dengan potongan peralon. Dan untuk memperkuat sambungan perlu juga diketuk-ketukan di tanah atau di lantai. Bisa juga pemirsa menggunakan lem peralon agar lebih kuat perekatannya. Nah ini contoh tampilan awal pada bagian yang pertama. Kalau ini ketika diberdirikan ya,
diberdirikan di tangga tadi tampaknya seperti itu. Baik pemirsa, harap diperhatikan penuh teliti bagian satu demi satu agar tidak salah dalam memasang di rumah kalau ingin mencoba. Nah pemirsa, inilah hasil akhir daripada bentuk penyangga hidroponik dengan menggunakan peralon. Selanjutnya kita pasang beberapa peralon yang sudah siap untuk kita sambung outputnya satu dengan yang lain dengan menggunakan peralon
ukuran 1 dim. Pertama kita ukur dulu dengan meteran kira-kira berapa jarak outputnya antara geni yang satu dengan yang lain. Kemudian kita potong dengan menggunakan gergaji besi atau shekel. Pemirsa pecinta hidroponik, seandainya tidak pas lubangnya atau tidak sesuai, pemirsa bisa menggunakan martil atau pukul untuk mengencangkan, tapi pelan-pelan, hati-hati. Kalau terlalu keras maka akan pecah tutup dop tersebut. Berikutnya kita siapkan ember tandon, kemudian kita kasih tanda, dan tanda tersebut nanti kita lubangi untuk jalur air masuk maupun keluar. Dan untuk memasang pompa air, pemirsa. Jika ember sudah dilubangi pada bagian-bagian tertentu, maka berikutnya adalah pompa siap dipasang.
Nah pemirsa, karena ini sudah selesai, saatnya kita uji coba apakah pompa itu betul-betul bisa mengalirkan air, dan air yang berada di peralon apakah bisa mengalir dengan baik. Yuk pemirsa, kita saksikan. Alhamdulillah pemirsa, instalasi sederhana sudah selesai dan insya Allah segera dikirim ke Solo, karena ini pesanan dari Solo, dari kebun Simbah Hidroponik Solo. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video ini. Insya Allah kita sambung ke video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.